Dan bahkan dalam kitab Hasyiah I'anatit Thalibin karangannya Abu Bakar Syatta ini, itu dijelaskan bahwasanya memilih pasangan yang ganteng, memilih pasangan yang cantik itu termasuk apa? Sesuatu yang disunnahkan. Sesuatu yang disunnahkan. Wa jamilatun aula, wanita cantik itu lebih utama dinikahi. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Nabi, khairun nisa man tasuru idza nudirat. Paling bagusnya wanita itu adalah yang kalau kita melihatnya itu bikin bahagia, bikin bahagia. Jadi kan yang bikin bahagia itu kan juga berkaitan dengan rupa. Makanya kalau ada yang rupawan bikin hati itu senang melihatnya, itu bagian dari unsur kesunahan ketika kita hendak memilih pasangan hidup. Apa makna jamilah di sini itu? Ternyata jamilah di sini ini ya, rupawan di sini ini bukan bersifat objektif, tetapi bihasbi tab'ihi, bersifat subjektif, tergantung siapa yang melihat. Walau sauda ya, sekalipun orangnya misalnya hitam ya, menurut banyak orang itu nggak cakep, tapi menurut satu orang yang suka itu cakep, itu termasuk bagian dari unsur rupawan ya, rupawan yang menjadi unsur kesunahan untuk menikahi perempuan yang dianggap bagus itu. Jadi relatif yang disebut dengan jamilah di sini, relatif, tergantung siapa yang melihat, Lah, kalau kemudian kita menikahi wanita yang sangat cantik melebihi batas normal, atau menikah dengan laki-laki yang tampaknya di atas normal, justru itu hukumnya makruh di sini ya, makruh. Menurut ulama itu makruh. Kenapa? Ada dua sebab. Li'annaha imma an tazwa ay tatakabbar li jamaliha aw tamtabdal a'yunu ilaiha. Menikah dengan perempuan yang sangat cantik, cantiknya itu melebihi batas normal, atau menikah dengan laki-laki yang sangat tampan, tampannya itu di atas normal, itu bisa makruh. Artinya makruh itu kurang bagus lah. Dua alasannya. Yang pertama, antatakabur li jamaliha, cenderung kemudian orang yang punya paras yang bagus itu cenderung sombong karena dia punya modal kecantikan atau modal ketampanan. Yang kedua, itu mudah digoda oleh orang karena akan banyak mata yang memandangnya. Dua faktor inilah yang bikin kemudian menikah dengan orang seperti itu hukumnya makruh, kurang disukai. Artinya kurang disukai itu ya jelaslah hidup tidak akan tenang. Berpasangan dengan orang seperti itu hidup juga tidak akan tentram. Selain mungkin bisa menyebabkan dia sombong, yang bagi pasangannya itu akan menderita secara psikis, dan juga akan mudah digoda orang yang itu juga menambah hubungan keluarganya itu juga tidak harmonis ya. Tapi itu pandangan ulama berkaitan dengan pasangan yang dianggap rupanya, parasnya melebihi batas normal. Lalu di manakah kita semestinya menikah yang disunnahkan? Di sini di dalam kitab Fathul Mu'in ya, karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan bahwasanya tempat menikah yang bagus itu di masjid. Harinya kapan? Yaumul Jum'ah, hari Jum'ah. Kapan waktunya? Fi awwalin nahar ya, di awal siang, di pagi hari. Yang keempat, kapan bulannya? Fi Syawal, di bulan Syawal. Jadi nikahnya di masjid hari Jumat, waktunya di pagi hari ya sampai menjelang duhur, dan juga bulannya bulan Syawal.